Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya akan analisa ulang XAUSD. Saya fokus time frame H4 dan di sini kita lihat zona sideways sudah dipecah ya. Kalau teman-teman entry sell di sini mungkin kena SL ya. Pasti kena SL ya. Saya belum entry sell di sini, saya nggak entry karena sideways. Nah, sekarang kita gunakan H4 ya untuk mengecek struktur. Nah, ini break of structure terakhir di H4 di sini. Meskipun daily dia sweep, tapi di sini dia break of structure body. Dan di sini dia demand, ada demandnya di sini. Nah, saya gunakan M15 untuk mengecek struktur di sini ya. Kalau teman-teman menggunakan chart pattern mungkin udah buy di sini ya. Saya cek di Facebook itu banyak yang buy di sini ya, karena muncul chart pattern inverse head and shoulders. Tapi saya akan sinkronkan di sini dengan SMC. Jujur saya Senin cuman entry sekali buy di sini. Senin sekali, Selasa saya nggak entry, dan hari ini saya belum entry, Nah, saya ke M15, saya mengecek strukturnya dulu. Oke, di sini sebentar. Di sini di manakah high validnya? Kalau M5 di sini M5 high validnya. Kemarin saat terjadi cok M5 di sini, saya udah ancang-ancang cari buy ketika cok M5. Coba kita ke M5 dulu ya. Kita review peluang yang waktu itu muncul, tapi dia malah nggak di respect. Nah, ini cok ya, ada cok di sini sangat jelas banget pokoknya kalau di zoom. Nah, di sini ada supply di sini di break. Ini ada apa sih ini ya? Aduh, ini pullback. Nah, ini jelas break of structure, dipecah. Waktu itu saya nunggu buy di sini, tapi dia malah nggak turun-turun, langsung naik aja. Dan sekarang kita cek dulu ya strukturnya bagaimana di M15. Nah, ini kan udah cok di sini ya. Udah change of character M5. Nah, ini juga kalau M15 saya gunakan ini apa? Minor di sini, minor pullback di sini ya. Nah, jadi di atasnya ya. Nah, ini cok M15. Nah, dia nggak respect di zona ini ya, nggak turun sampai sini. Nah, di sini di manakah inducement dia? Coba kita cek dari sini. Apakah ini inducement? Bukan ya, karena kita fokusnya high di sini, high dan low di sini. Berarti ini tuh inside bar ya. Ini hanya pullback inside bar, pullback dalam inside bar, ini bukan pullback. Nah, coba kita di sini. Di sini ada pullback ya. Di sini ada pullback, valid ya. Tapi candle setelahnya di sini dia geraknya nggak ngelebihin high di sini nih. Kalau dia ngelebihin high di sini, kita bisa marking ini sebagai inducement. Tapi ini bukan inducement ya. Pullbacknya sekarang di sini nih, masih di sini. Di sini berarti ya. Nah, di sini. Deeper pullbacknya di situ. Nah, terus dia bikin naik lagi, bikin pullback baru di sini. Nah, ini pullback. Nah, ini pullbacknya di sini, bikin pullback lagi di sini. Nah, high validnya di sini. Nah, high valid di situ. Nah, ini cok ya. Ini high validnya, tapi dia nggak turun sampai sini. Nggak nyampe sini. Dan di sini dia muncul konfirmasi cok di sini. Kalau teman-teman ke M5 di sini ada cok ya. Nah, change of character. Kemudian di sini kemarin ada supply M5, cuman dia nggak di break ya. Supply internal. Di sini kita lihat, ini kan cok ya. Dia respect area sini. Kemudian di sini dia muncul cok lagi di sini nih. Kalau teman-teman detail ya di sini ya. Sini kita lihat pullback. Nah, ini change of character jelas sekali ya. Cuman saya nggak entry ya, karena gimana ya, zonanya sideways sih. Saya itu jarang melihat pola kayak gini ya. Biasanya itu kalau misalkan time frame H4 seperti ini nih. Nah, dia muncul di sini nih konfirmasinya gitu ya. Nah, seperti ini. Cuman kalau sekarang ini dia gimana ya? Dia muncul cok di sini M15, tapi dia nggak respect demand. Nah, di sini dia muncul lagi M15, di sini ada cok. Nah, cuman di sini dia gagal swing kemarin ya, gagal swing. Nah, kemarin tuh kalau dia jadi bos, saya akan cari peluang untuk continuation. Tapi ternyata gagal. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini kan ada cok lagi di sini ya. Berarti ini tuh dia double konfirmasi entry ya. Double konfirmasi entry. Di sini ada cok, di sini ada cok. Nah, di sini. Di sini ada inducementnya ya. Ini inducementnya ini kalau teman lihat sini. Ini inducement. Saya silang tuh inducement, ada pullback situ valid. Dia ambil inducement.
turun sampai sini, lalu dia naik. Semalam tuh saya buy di sini nih semalam nih, ya. Tapi saya nggak share ke VIP ya, karena saya masih riset gitu ya. Jadi kita kita sharing aja ya hari ini ya, sama-sama sharing ya, sama-sama apa yang saya lihat saya kasih tahu ke kawan-kawan semua. Ntar teman-teman komentar ya kalau teman-teman ada pendapat lain gitu ya. Biar saya juga belajar dari teman-teman semuanya. Nah, di sini dia muncul konfirmasi, di sini ada konfirmasi. Kemarin saya buy di sini hari Senin nih. Saya profit ya, terus kena sell plus, naik lagi. Nah, sekarang dia muncul konfirmasi lagi di sini. Pullback dan naik, dan ini adalah area buy side liquidity. Ya, dan ini udah break dan jadi break of structure. Berarti zona di sini sebentar sini. Nah, ini jadi demand untuk M15. Nah, ini kita bisa mencari setup buy di sini dengan konfirmasi M1 ya. Tapi kalau seandainya dia nggak muncul setup buy, terus dia naik, kita cari sell di atas ya. Cari sell di atas. Nah, di sini kita cari peluang untuk konfirmasi M1. Tapi saya nggak ambil sell di sini ya, saya nggak ambil sell karena ini kan bullish ya. Jadi saya cari buy di zona ini. Nah, cari real chok ya. Saya senangnya real chok karena data saya kebanyakan real chok. Ya kayak gini lah nih. Ini di sini real chok, di sini. Duh. Sorry. Di sini real chok. Di sini juga real chok. Nah, seperti itu. Kayak gini lah, tapi di M1. Nah, itu SL lebih tipis ya. Nah, kita nunggu peluang di sini untuk M15-nya. Nah, tapi kalau misalkan dia naik terus ya. Nah, di sini di H4 itu kayak polanya kayak ada ancang-ancang mau naik jauh gitu ya. Ini kemungkinan akan di break ini kalau misalkan ada news yang kuat. Ya, jadi di sini kan ada OBIM ya. OBIM itu biasanya dia di respect 2 kali ya. Dia masih peluangnya bagus untuk sell. Nah, ini kalau misalkan dia naik terus, kita cari sell di atas ini, di atas high ini. Karena menurut saya ini area buy side liquidity. Jadi ketika dia ngambil atas, lalu sell. Cari peluang sell di sini. Di M5 lah paling enggak. M5, M15. Karena menurut data saya, kalau misalkan konfirmasinya itu M5 dan M15 itu selaras coknya, biasanya dia win rate-nya tinggi. Tapi kalau misalkan M15-nya misalkan M5 cok tapi M15 nggak cok, itu kayaknya kurang gitu. Dari data saya minggu ini yang muncul kayak gitu di Euro USD maupun di XAUSD. Nah, ini saya masih nunggu ya. Kalau di zona ini saya nunggu peluang buy di sini nih. Nah, di sini nih. Kita nunggu konfirmasi di M1 di zona ini untuk buy. Tapi kalau misalkan dia nggak muncul, ya kita nunggu nanti habis news ya, karena ntar malam ada news high impact. Menurut saya itu impactnya sangat kuat, apalagi yang ini ADP non from employment change, employment dan unemployment claim. Nah, ini klaim pengangguran ini biasanya kuat dia ya, kalau dari data-data kemarin itu kuat. Nah, yang terakhir ada high impact ISM. ISM ini menurut saya nggak terlalu kuat. Yang paling kuat tuh ADP sama klaim pengangguran. Nah, di dua ini jam 7.15, 7.30. Ya, itu ya pandangan saya untuk market hari ini. Jika teman-teman semua ada pandangan lain, silakan berkomentar ya. Saya welcome. Kalau teman-teman ada pandangan, bisa aja kirim video terus chat saya di WhatsApp. Bang, saya punya analisa gini, menurut saya gini. Jadi kita sharing pengetahuan. Oke guys, itu ya. Ini peluang saya di M15 karena di sini sudah breakout structure, maka ini adalah zona buy untuk kita cari peluang di M1. Dan kalau misalkan dia naik terus, kita akan cari sell di atas gitu ya di sesi New York. Oke, itu aja guys ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No konfirmasi, no entry. Thanks.